Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, saya kebetulan ada di Jakarta karena menemani Eporus untuk pelantikan pengurus Yayasan Sopomar Pikir tadi pagi di Kebayoran Selatan. Saya WA Amang Pendeta Samuel Ambarita, bolehkah saya khotbah sore di Serpong? Dia langsung bilang boleh. Maka itulah yang terjadi hari ini. Sebetulnya kunjungan kami ke sini hanya dalam rangka menemani Opui ke Kebayoran Selatan pelantikan. Jadi anggaplah ini kunjungan kawan lama yang rindu melihat HKBP Serpong. Setelah ini saya cuma lihat kalau pulang ke rumah dari jauh. Horas mari kita. Firman Tuhan untuk kita pada Minggu Yudika, Minggu Prapaskah kelima. Jadi minggu depan itu Minggu Palmarum, kemudian minggu ketujuh itu udah Minggu Paskah, 31 Maret. Minggu Paskah, Prapaskah kelima atau Minggu Yudika diambil dari Yeremia pasal yang ke-31. Ayat ke-35 sampai ke-37. Demikian bunyinya. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel karena segala apa yang dilakukan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, Yeremia 31 ayat 35 sampai 37 ini, kalau kita hanya baca yang 3 pasal itu, kita mungkin akan kesulitan apa sebetulnya pesannya. Nah, karena itu Yeremia 31 ayat 35 sampai 37 ini harusnya dibaca bersama-sama dengan Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai 40 yang diberi judul pembaharuan Israel. Bahwa ini bagian dari pesan Tuhan tentang pemulihan, tentang pembaharuan umat yang jahat, umat yang berdosa itu. Tapi Yeremia 31 itu pun harus dibaca paling baik dari pasal 1 sampai pasal 30. Dilanjutkan pasal 32 sampai pasal 52. Untuk mempersiapkan khotbah hari ini, jujur saya paling sedikit membaca 3 kali kitab Yeremia 52 pasal itu. Dan tidak tahu berpuluh kali membaca pasal 31. Apa pesan yang bisa kita ambil di sana? Saya mendorong saudara-saudara nanti pulang ke rumah, bacalah Yeremia pasal 31 itu seluruhnya. Dan kalau ada kesempatan harusnya ada, bacalah kitab Yeremia juga dari pasal 1 sampai 52, mungkin butuh 3 atau 4 hari. Masing-masing 1 atau 2 jam. Saudara-saudara, kalau kita baca kitab Nabi Yeremia yang 52 pasal itu, isinya penuh dengan ungkapan kemarahan, kekecewaan, dan kesedihan Tuhan. Capek kita bacanya. Saya jujur membaca kitab Yeremia itu letih.
karena isinya penuh dengan ungkapan kemarahan, kekecewaan, dan kesedihan Tuhan kepada umat yang ditebusnya dari rumah perbudakan di Mesir. Namun umat itu meninggalkan Dia berbuat jahat. Saudara-saudara, sama seperti kitab Nabi Hosea, sama nanti seperti kitab Yehezkiel, sama juga dengan kitab Wahyu, hubungan Tuhan dan umat Israel itu digambarkan seperti hubungan dua orang kekasih yang diikat perjanjian, hubungan suami istri. Dan Nabi Yeremia dari pasal 1 sampai pasal 52 berulang-ulang menyampaikan kemarahan Tuhan. Israel, istrinya itu berulang-ulang meninggalkan Dia. Nah, karena hubungan Tuhan dengan umat Israel digambarkan seperti hubungan suami istri, karena itu ketika umat itu meninggalkan Tuhan, itu dilukiskan dengan bahasa yang sama juga seperti yang kita kenakan dalam hubungan suami istri, yaitu perzinahan atau perselingkuhan. Israel, umat Tuhan itu digambarkan seperti seorang kekasih yang hobi berzina. Berulang-ulang, bukan hanya sekali, dua kali, berulang-ulang. Dan itu membuat Tuhan Allah luka dan berduka dan murka. Nah, saudara-saudara, bila kita baca kitab Nabi Yeremia, ada 3 dosa utama, kejahatan utama umat Tuhan di sana. Apa itu? Berulang-ulang nanti dikatakan itu apa kemarahan Tuhan tentang kejahatan umat yang ditebusnya dari Mesir, yang dijadikannya kekasih itu. Pertama, menyembah ilah lain. Berpuluh kali hampir di tiap pasal kita temukan umatku menyembah allah-allah lain. Dan itu dianggap Tuhan sama dengan berzina atau berselingkuh. Saudara-saudara, gereja kita HKBP menganggap dosa yang paling berat itu pelanggaran hukum ke-7. Karena itu di gereja kita HKBP umumnya yang dikenakan siasat orang yang melanggar hukum ke-7. Kitab Yeremia mengatakan pelanggaran kejahatan yang utama adalah pelanggaran hukum pertama. Sebab Allah itu tidak mau diduakan. Dia tidak mau diduakan. Dia tidak mau umatnya menyembah yang lain selain Dia. Dia tidak mau umatnya bergantung kepada yang lain selain Dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita baca kitab Nabi Yeremia itu, dosa umat itu yang berulang-ulang dikatakan adalah melakukan ketidakadilan, kekerasan, khususnya kepada orang kecil dan lemah. Rupanya Tuhan marah sekali ketika umatnya dahulu, tentu juga sekarang, melakukan ketidakadilan kepada orang-orang yang lemah dan kecil, yang tidak mampu membela dirinya sendiri. Salah satu itu adalah para janda dan anak yatim piatu. Ketika anak yatim piatu, ketika para janda miskin, ketika orang-orang kecil itu dimanipulasi, diperdaya, maka Tuhan bangkit kemarahannya. Dan itu yang kita baca di kitab Nabi Yeremia 52 pasal itu. Nah, satu lagi yang menarik. Dosa atau kejahatan umat Israel dalam kitab Nabi Yeremia itu tidak mendengar firman Allah. Berkali-kali, hampir di tiap pasal. Nanti saudara kalau nggak percaya, baca di rumah, capek kita bacanya. Hampir sama dengan membaca kitab Nabi Yehezkiel. Letih kita bacanya. Berkali-kali Tuhan mengatakan, umatku tidak mendengar suaraku. Nah, rupanya tidak mau mendengar firman Tuhan itu kejahatan besar. Nah, saudara-saudara, tambah satu lagi. Ada satu dosa atau kejahatan terutama para imam. Kami, para pelayan bait Allah. Apa itu yang memancing kemarahan Tuhan dalam kitab Nabi Yeremia itu? Ketika imam menyampaikan firman, menyampaikan khotbah,
hanya untuk menyenangkan kuping dan hati orang banyak, terutama raja. Dan itu rupanya terjadi juga pada waktu itu. Ada para imam, ada para nabi yang sengaja memperhalus, melunakkan, membengkokkan firman Allah untuk supaya umat tidak tersinggung, tidak marah. Nah, Yeremia dalam posisi yang sebaliknya. Dia sama sekali tidak mau memperhalus, tidak mau memperlunak, tidak mau memanipulasi firman Tuhan. Dia menyampaikan apa adanya dan karena itu dia berkali-kali dimasukkan ke penjara. Dia berkali-kali dimasukkan ke sumur. Dia pernah dipasung, dia pernah dipukul. Karena umat itu terutama raja tidak suka karena dia menyampaikan berita yang tidak mereka sukai. Nah, saudara-saudara, itu zaman Israel. 2500-2600 tahun yang lalu. Pertanyaannya, apa kejahatan kita? Apa kejahatan umat masa kini yang juga membuat Tuhan marah, sedih, dan kecewa? Apa yang paling sering kita lakukan pada masa kini sebagai umat Tuhan yang membuat dia marah, membuat dia sedih, membuat dia kecewa? Karena yang melakukannya adalah kekasihnya. Gereja itu dipandang sebagai mempelai wanita. Sama seperti Israel. Apa yang membuat Tuhan marah, sedih, dan kecewa ketika kekasihnya melakukan yang jahat? Saudara-saudara, menurut kami sama dengan kejadian pada masa Nabi Yeremia. Pertama, ketika kita sadar atau tidak sadar menjadikan diri kita sendiri, menjadikan uang, menjadikan popularitas, menjadikan kesenangan sebagai ilah, sebagai Tuhan. Ketika kita menjadikan uang, menjadikan kekuasaan, menjadikan popularitas, menjadikan kesenangan sebagai ilah baru yang kita sembah. Pada saat itulah Tuhan merasa murka, luka, dan terduka. Karena dia tidak mau kekasihnya. Dia tidak mau kekasihnya, umat yang ditebusnya itu memperilah, menyembah yang lain selain dia. Allah tidak mau diduakan hukum pertama. Karena itu saudara-saudara, silakan cari uang sebanyak-banyaknya, silakan cari kesenangan, silakan cari popularitas, silakan cari kekuasaan, tapi jangan sekali-kali menyembahnya seperti Tuhan. Jangan posisikan uang, jangan posisikan popularitas, jangan posisikan kesenangan melebihi Tuhan. Sebab pada saat itu dia marah dan terluka. Yang kedua, apa kejahatan umat masa kini? Menurut saya sama saja seperti pada masa Nabi Yeremia. Ketika kita juga sadar atau tidak sadar menyingkirkan orang kecil dan lemah dari komunitas, dari masyarakat kita. Dan menurut kami ini adalah PR gereja yang paling berat. Menyongsong Indonesia 2045. Ini adalah PR pekerjaan rumah gereja yang paling berat. Menyongsong Indonesia 2045. Supaya jangan ada orang yang lemah dan miskin yang kecil tersingkirkan. Dengan alasan kemajuan, dengan alasan pembangunan, dengan alasan apapun termasuk atas nama Tuhan. Yang ketiga, apa kejahatan kita pada masa kini, umat masa kini? Sama seperti Nabi Yeremia. Ketika kita juga mengabaikan dan meremehkan firman Tuhan. Nah, ini saudara-saudara menarik. Karena saya yakin banyak warga HKBP menganggap tidak baca Alkitab, tidak mau membaca dan mendengar firman, itu bukan kejahatan. Tapi kalau kita baca kitab Nabi Yeremia, tidak membaca Alkitab, tidak mendengar firman Tuhan, itu adalah kejahatan serius. Saudara-saudara, saban-saban kali kami berkhotbah, saban-saban kali kami berceramah, saban-saban kali kami berhadapan dengan calon-calon pendeta baru. Saya tidak akan pernah bosan mengatakan gereja ini harus kembali ke Alkitab. Gereja HKBP harus kembali ke Alkitab. Kita harus kembali membacanya.
Kalau dibuat survei pada hari ini, sore ini, berapa persen warga HKBP Serpong yang hadir di kebaktian sore, yang tamat, tuntas, khatam membaca Alkitab? Ada 50%. Berapa persen kita turunkan standarnya yang tamat membaca perjanjian baru? 27 kitab. Kita turunkan lagi standarnya, berapa persen yang tamat membaca 4 Injil? Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Saudara-saudara, nggak ada jalan lain. Mari kita kembali ke Alkitab. Sebab Nabi Yeremia menyadarkan kita, rupanya tidak mendengarkan Tuhan, tidak mendengarkan firman itu kejahatan serius. Tapi kita lupa. Kita sibukkan diri kita dengan berbagai hal, dan kita lupa yang paling penting, kita harus duduk di kaki Tuhan, mendengarkan sabdanya. Dan bagi saudara dan saya tidak ada alasan. Kita semua punya handphone. Dan Alkitab itu bisa kita jangkau di handphone kita. Tidak ada satu orang pun dari antara kita yang ketinggalan handphonenya dan tidak kembali untuk mengambilnya. Alkitab bisa dibaca di handphone. Bisa dibaca di mobil, bisa dibaca di pesawat. Bisa dibaca di mana saja, pagi, siang, sore, dan malam. Kalau saudara dan saya tidak membacanya, nggak ada alasan. Itulah yang pertama yang kita bisa petik. Karena itu, amang, inang, saudara-saudara kami katakan, jangan cuma baca ayat 35, 36, 37. Kita kehilangan konteksnya. Kita harus baca itu dalam Yeremia pasal 31 ayat pertama sampai ke 40. Kita harus baca itu mulai dari pasal 1 sampai pasal 52. Kita harus punya waktu untuk membacanya. Supaya kita tahu betapa Tuhan rupanya sedih, berduka, terluka. Dan pada akhirnya dia murka. Ketika umat yang dikasihinya, yang ditebusnya dari rumah perhambaan itu, meninggalkan dia dan tidak peduli kepadanya. Yang kedua, apa yang bisa kita petik? Tuhan Allah menghukum umatnya yang melakukan yang jahat itu. Saudara-saudara, Nabi Yeremia diperintahkan Tuhan menyampaikan berita penghukuman. Penghukuman itu sangat mengerikan. Tuhan memakai kerajaan Babel, Nebukadnezar, Irak yang sekarang untuk menghancurkan Israel. Tuhan memakai kerajaan Asyur untuk menghancurkan Israel. Tuhan memakai bangsa-bangsa lain meluluh lantakkan kota suci Yerusalem. Yang melakukannya Tuhan. Dia yang mengizinkan agar rumahnya dihancurkan. Karena apa? Karena dia terluka. Karena dia merasa kecewa ditinggalkan oleh umatnya. Dan pada puncaknya Tuhan mengizinkan umat yang dikasihinya itu diangkut sebagai tawanan ke Babel selama 70 tahun. Belum cukup. Bila kita baca pasal demi pasal Nabi Yeremia itu, dia menghajar umatnya dengan bencana kelaparan. Dia menghajar dengan sampar. Dan dia menghajar dengan pedang. Dan Nabi Yeremia bergumul. Dia mengalami dilema yang sangat berat. Di satu sisi dia adalah penyambung lidah Tuhan. Dia harus menyampaikan berita penghukuman itu. Tapi di sisi yang lain, dia sangat mencintai bangsanya. Dia tidak rela Israel dihukum oleh Tuhan. Karena itu kalau kita baca kitab Nabi Yeremia, berkali-kali Nabi Yeremia mengeluh bahwa tugasnya menyampaikan hukuman kepada keluarganya, kepada bangsanya, kepada umatnya sendiri itu terlalu berat. Dan dia ingin lari, tapi tidak bisa. Saudara-saudara, satu lagi yang kita pelajari. Penghukuman Tuhan kepada umat Israel yang berzina, yang menyembah allah-allah lain, yang melakukan kekerasan dan ketidakadilan kepada orang kecil, dan yang tidak mau mendengar firman itu, pasti segera nyata. Tidak ditunggu sampai 1000 tahun, tidak tunggu mati dulu, tidak tunggu nanti entah di mana itu. Tuhan tidak pernah main-main dan tidak pernah tanggung-tanggung jika dia murka dan terluka. Dalam sejarah, apa yang dikatakan Nabi Yeremia terjadi. Dalam waktu yang singkat, apa yang disampaikan Nabi Yeremia terjadi. Umat itu diangkut ke Babel. Yerusalem diluluh lantakkan. Bait Allah dihancurkan.
Barang-barang perlengkapan bait suci semua dijarah. Karena apa? Bukan karena Babel kuat, bukan karena Asyur kuat, bukan karena Mesir kuat, tapi karena Tuhan marah dan punya persoalan dengan kekasihnya, yaitu Israel. Beberapa nabi seperti Hanaya, kita bisa baca nanti dalam kitab Yeremia, bernubuat semua akan baik, keadaan damai. Dan itu membuat Tuhan makin marah. Ketika nabi-nabinya mengirimkan hoax atas namanya, semua aman, tidak ada masalah. Tuhan makin marah. Dan dia juga menghajar para imam dan para nabinya seperti Hanaya itu. Saudara-saudara, kitab Nabi Yeremia ini mengajak kita, menyadarkan kita gereja tidak boleh mengaburkan, tidak boleh mereduksi kemarahan, kecemburuan, dan penghukuman Tuhan. Sebab bila kita reduksi, maka anugerahnya nanti menjadi sangat murah, menjadi sangat obral. Saudara-saudara, saya pikir bukan hanya masa lalu Tuhan menghukum umatnya. Pada masa kini pun Tuhan Allah juga pasti segera nyata memberikan hukuman kepada umatnya yang jahat, yang meninggalkan dia. Yang ketiga, apa pesan? Kasih Allah itu kekal kepada umatnya, kesetiaannya tetap selama-lamanya. Saudara-saudara, bila nanti saudara dan saya membaca lagi kitab Nabi Yeremia itu pasal demi pasal, nanti terselip di sela-sela berita ancaman kemarahan Tuhan itu selalu terselip berita penghiburan, selalu terselip pernyataan cinta kasihnya. Salah satu adalah Yeremia 31 ini, tapi sebelumnya dan sesudahnya selalu ada frasa-frasa di dalam kemarahan Tuhan itu, selalu ada pernyataan cinta kasihnya. Itu paling tepat digambarkan dalam Yeremia 31 ayat 20 ketika Tuhan mengatakan, anak kesayangankah Efraim bagiku? Saban kali aku menghardiknya, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Saban kali aku menghardiknya, tidak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Tak bisa tidak, aku menyayanginya. Itu mirip perasaan seorang ibu. Itu mirip seorang perasaan ibu atau seorang ayah yang berhadapan dengan anaknya yang pakai bahasa kami di Medan, dajal. Saudara-saudara yang di Serpong lahir tahu arti dajal? Dulu di Medan itu kata dajal itu untuk anak yang gak bisa dibilang. Gak bisa lagi dibilangin, itulah dajal itu. Di atas jahat itu. Di atas bebal. Udah disitulah jahatnya, disitulah dongok dan bodohnya. Kata dongok itu pun udah jarang pasti kalian dengar. Kemarahan Tuhan itu mirip kemarahan seorang kekasih yang berkali-kali dikhianati, diselingkuhi. Seperti itulah dia luka. Tapi saudara-saudara, ada satu hal rupanya yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan Allah. Ada satu hal rupanya yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan Allah. Menghilangkan kasihnya. Segalanya bisa dilakukan oleh Allah kecuali satu hal. Dia tidak bisa menghilangkan kasihnya. Sebab dia adalah kasih itu. Karena itulah tadi di pasal 31 ayat 35 sampai 37. Dia memakai kalimat retorika. Seandainya matahari dan bulan itu tidak lagi datang pada siang dan malam. Seandainya langit bisa diukur, pada saat itulah cintanya kepada umatnya itu berhenti. Siang dan malam terus datang silih berganti. Matahari dan bulan terus datang silih berganti. Seperti itulah cinta Tuhan kepada umatnya itu. Dan bila kita baca nanti, Tuhan, kalau kita baca di pasal 31 ayat 3. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal.
Dosa dan kejahatan umat Israel pada masa lalu, tentu juga umat pada masa kini, merusak hubungan kita dengan Allah, merusak diri kita, merusak kehidupan. Tapi ada satu hal rupanya yang tetap tidak mampu dilakukan oleh dosa dan kejahatan itu. Menghilangkan cinta kasih Allah. Nggak mampu rupanya dosa itu membuat Allah berhenti mengasihi kita. Walaupun dia dalam kesedihan, dalam duka, dalam kemurkaannya. Saudara-saudara, karena itu ada seorang teolog yang berani mengatakan, cinta kasih Allah itu lebih besar, lebih kuat, bahkan dari neraka. Cinta kasih Allah itu bahkan lebih besar dan lebih kuat dari neraka. Tidak ada yang bisa menghentikan Allah mengasihi umatnya, termasuk dia sendiri. Dan itulah penghiburan bagi kita, orang-orang berdosa seperti umat Israel pada masa lalu, juga kita pada umatnya masa kini. Saudara-saudara, Allah mengasihi umatnya dengan kasih yang kekal, katanya. Yeremia 31 ayat 3. Dan sebentar lagi kita masuk dalam peringatan Jumat Agung. Ketika Kristus anak Allah mati di kayu salib untuk keampunan dosa-dosa kita. Itulah salah satu demonstrasi paling tinggi dari cinta kasih Allah yang melampaui segala-galanya. Saudara-saudara, dan cinta kasih Allah itulah yang memanggil kita pulang. Cinta kasih Allah itulah yang membuat kita bertobat. Karena kita tahu kita sama sekali sebetulnya berkali-kali berulang-ulang melakukan kesalahan, kejahatan. Namun Allah tidak pernah menolak kita. Seperti katanya tadi. Dan cinta kasih Allah itulah yang membuat kita selalu membaharui hati kita. Cinta kasih Allah itu juga yang membuat kita selalu merasa hidup ini penuh dengan harapan. Sehingga kita tidak pernah putus asa atas kesalahan yang pernah kita lakukan, atas kebodohan yang pernah kita lakukan di masa silam. Kita tahu ada kesalahan, ada kebodohan yang kita lakukan di hari yang lampau di masa silam. Tapi kita tidak putus asa. Sebab apa? Sebab Allah sangat mengasihi kita. Dia mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal, dengan kesetiaannya yang tetap untuk selama-lamanya. Dengan itulah saudara-saudara, kita masuk ke dalam Minggu Palmarum minggu depan. Dengan kesadaran akan cinta kasih Allah itulah kita masuk dalam Jumat Agung menerima tubuh dan darahnya pengampunan dosa kita. Dan dengan kesadaran dan penghayatan itu jugalah kita datang ke Minggu Paskah. Merayakan Kristus yang bangkit, yang menang melawan maut, yang menang melawan kuasa dosa. Dan kita juga dimenangkannya. Amin. Ya Allah, lihatlah kami umat-Mu yang berkumpul hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami akan pengalaman umat Israel pada masa Yeremia. Umat-Mu yang berkali-kali mengkhianati, mengecewakan-Mu dengan menyembah ilah-ilah lain. Dengan menindas orang-orang yang kecil dan lemah. Dan tidak mendengarkan kepada sabda-Mu. Kami juga mengaku dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Kami juga umat yang berdosa. Yang acap memperilah yang bukan Allah. Kami sering menyembah, memperilah diri kami sendiri. Kami sering mempertuhan uang, kekuasaan, popularitas, kesenangan. Kasihanilah kami. Ya Allah, kami juga umat yang berdosa. Yang selalu mengorbankan orang-orang kecil yang tidak bisa membela dirinya. Yang terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Sehingga lupa melakukan karya kasih kepada mereka yang menderita. Kami juga umat yang berdosa itu, ya Allah. Sebab kami juga sering seperti umat-Mu Israel mengabaikan sabda-Mu. Kasihanilah kami.
Terima kasih. Kami mendengar sabda tentang kasih-Mu yang kekal. Engkau telah mengirimkan anak-Mu mati di kayu salib, memikul semua dosa, memikul semua kejahatan kami. Ya Allah, ikutkanlah kami dalam barisan orang-orang yang telah Kau tebus. Biarkanlah kami juga menjadi anak-anak-Mu. Berikanlah kepada kami roh-Mu, supaya kami juga mengenal Engkau. Kami setia dan taat kepadamu. Terima kasih Kau menerima kami apa adanya tanpa syarat. Dengan cinta kasih-Mu itu. Dan biarlah cinta kasih-Mu itu menjadi modal bagi kami untuk datang kepada Tuhan. Bertobat, membaharui diri kami, membaharui gereja kami, membaharui masyarakat, bangsa, dan negara kami. Mulialah nama-Mu melalui kehidupan kami. Ya Allah, Engkaulah satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan yang kami puja dan sembah. Dalam nama Kristus, dengarkan doa gereja-Mu. Amin.